Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Isa Immanuel, Krisna Ananta, Rizky Fatah, Timothy Arif akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul Rule of Law. Rule of Law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara. Menurut Albert van Disse, Rule of Law memiliki 3 unsur, yaitu 1. Supremasi aturan hukum, 2. Kedudukan yang sama di mata hukum, 3. Terjaminnya hak asasi manusia. Prinsip-prinsip Rule of Law secara formal. Dengan demikian, inti dari Rule of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Penjabaran prinsip-prinsip Rule of Law secara formal termuat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3. Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 1. Dalam bab 10A tentang hak asasi manusia memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat 2. Prinsip secara material atau hakiki. Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki erat kaitannya dengan penyelenggaraan menyangkut ketentuan-ketentuan hukum. The enforcement of the rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian, menunjukkan keberhasilan the enforcement of the rule of law bergantung pada kepribadian nasional setiap bangsa, dikatakan oleh Sunarjati Hartono pada tahun 1982. Hal ini didukung kenyataan bahwa rule of law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologi yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula. Karena bersifat legalisme, maka mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait rule of law telah banyak dihasilkan di Indonesia, tetapi implementasinya belum mencapai hasil yang optimal sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum dirasakan masyarakat. Strategi pelaksanaan rule of law. Yang pertama, keberhasilan the enforcement of the rule of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum. Yang kedua, rule of law merupakan institusi nasional. Dan yang ketiga, rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial tentang hubungan antar manusia. Selanjutnya, fungsi rule of law. Fungsi rule of law adalah jaminan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Faktor rule of law. Yang pertama, hukum. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang. Maksudnya bahwa undang-undang harus dibuat dengan mengikuti asas-asas berlakunya undang-undang, seperti misalnya undang-undang tidak berlaku surut. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk anggota masyarakat. Yang ketiga, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik
dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan aturan hukum. Yang keempat, masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Yang terakhir, kebudayaan. Kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pelaksanaan rule of law selama pandemi. Pada masa pandemi, Joko Widodo mengeluarkan peraturan, yaitu yang pertama PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus. Yang kedua, Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus dan memberlakukan UU nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. 3 ide dasar hukumnya yaitu yang pertama, keadilan. Peraturan tersebut dibentuk untuk melindungi kesehatan seluruh lapisan masyarakat dari coronavirus. Yang kedua, kemanfaatan. Peraturan tersebut dibentuk memberikan manfaat untuk mengurangi penyebaran dan penularan coronavirus dengan cara adanya pembatasan sosial berskala besar dan karantina. 3. Kepastian. Pemerintah dapat melakukan PSBB dan karantina untuk mengurangi COVID-19, sedangkan masyarakat dapat melakukan komitmen kita pada prinsip-prinsip negara hukum sebenarnya sedang ikut diuji pula. Terima kasih.